Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang penyanyi asal Batak yang prestasinya sudah tidak diragukan lagi di kancah internasional. Inilah dia Maria Kalista. Sejak usia 15 tahun, Maria harus melewati kehidupan yang berat bersama sang ibu karena sang ibu harus meminjam uang demi anak-anaknya untuk bisa sekolah agar bisa merubah nasib keluarga mereka. Sampai pada akhirnya, Maria mengikuti ajang pencarian bakat untuk mendapatkan hadiah agar bisa melunasi hutang sang ibu. Masa-masa sulit yang Maria sudah lewati membentuknya menjadi wanita tangguh hingga sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Halo semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini kita akan ngobrol sama tetangga kita tentang life journey dan juga spiritual journey mereka. Yes, hari ini gue juga pengen ngajak kalian, I would really love to encourage you guys untuk klik tombol subscribe. Yes, gak lupa-lupa gue akan selalu mengingatkan kalian untuk klik tombol subscribe karena kita tahu banget kadang-kadang 80% dari orang yang nonton video ini belum klik tombol subscribe. Kalau misalnya kalian lebih suka dengan mendengarkan podcast dan audionya aja, well kalian bisa langsung cek di Spotify atau Apple Podcast untuk search Daniel Tetangga Kamu. Dan setelah kalian search, di follow jangan lupa. Anyway, sekarang kita ada seorang tetangga yang wow, Mama Mia, lezat, enggak, bukan Mama Mia yang itu. Tapi ini dia tetangga kita yang sangat spesial banget. This is Maria Kalista. Hai. Halo, Kak Daniel. Ini aku manggilnya Kak Daniel apa Daniel? Enaknya Daniel aja sih. Daniel aja, oke. Ya, dipanggil Ko kayak gue. Atau Okay. Bang Daniel juga gak apa-apa. Oke, Bang Daniel aja iya, ya kan? kayak Lo lebih. Batak-Batak gitu kan kayaknya. Bang Daniel aja udah gak apa-apa. Tapi Maria, gue denger kemarin lu stuck di NTT ya? Betul. Enggak sih sebenarnya aku memang nekat sih. Itu what happened? Jadi ini NTT lagi apa meletus ya gunungnya? Lagi ya? erupsi kan. Ya. Jadi itu memang kejadiannya di Larantuka. Oke. Nah, aku itu kan ke kota namanya Ende. Oh iya di NTT. Itu kayak 6 jam gitu sih jalan darat dari Flores. dari Larantuka itu. Oh dari Larantuka, tempat oke. kejadian. Jadi akhirnya aku naik kapal. Karena yang ngundang aku itu, ayolah Maria, kita harus nyanyi ke sana gitu. Kayak dia pengen banget aku nyanyi ke sana gitu. Oke. Ya udahlah, aku pikir karena aku juga udah kenal lama dari 2008, aku bantuin. Tapi ya lumayan niat ya, maksudnya dari tahun 2008 kenal dan sekarang ke ND itu tempat Bung Karno diasingkan by the Iya, way. betul itu kota Pancasila kan. Iya jauh banget sampai Jauh ke ND. banget. Terus kita naik kapal dari Kupang. 1 hari 1 malam. Wow. Terus di ND itu gelap, bukan gelap sih, kayak nggak ada matahari. Gara-gara erupsi ini. Iya. Jadi abunya larinya ke ND. Nah justru di kota Larantukanya itu mereka langitnya terang. Oh, iya. Cuman di tempat kejadian itu aja yang, jadi aku pulangnya lewat jalan darat kan, jadi lewatin kota Maumere, terus tempat kejadian. Jadi aku itu bener-bener di depan mata aku rumah susteran yang terbakar, pohon-pohon yang yang kena api itu, semburan api itu, truk yang ada di situ terjebak itu aku lihat. Ya ampun, aku lewat sini tuh kayak, aduh gimana ya Tuhan ya, tapi aku yakin aja lah aku selamat gitu. Tapi ngelewatin tempat itu biasa aja, bahkan di bandara Larantukanya itu normal-normal aja, pesawat bisa. Malah di ND nggak bisa pesawat. Jadi anginnya kan ke arah barat, ke ND, terus ke Labuan Bajo, ke Lombok, ke Bali. Justru di Larantukanya itu nggak apa-apa. Wow, ketika lagi ngelihat rumah terbakar, ada truk terbalik segala gitu, lu ketakutan, lu doa sama Tuhan atau lu ngeluarin handphone buat konten? Enggak. Malahan itu teman-teman aku yang ada di mobil, mereka video-videoin, aku suruh nggak boleh, jangan Mama Ali, jangan di video-videoin, udah tutup kacanya, aku bilang gitu. Aku yang kayak ketakutan, ya Tuhan, itu kayak ini tempat jadi kayak horor banget, serem banget loh, sepi, tidak berpenghuni, gelap, itu gelap loh, bisanya kita kayak ada di dalam goa, terus keluar lihat langit biru yang cantik. Flores NTT ciptaan Tuhan yang indah. Gila loh. Ya Tuhan, semoga tempat itu cepat pulih ya. Ya. Karena tempat itu indah loh. Dan itu
kalau dijulikin kan Larantuka itu Vatikannya Indonesia ya. Oh gitu. Ya, Gue baru Vatikan tahu Indonesia. nih. Jadi kita datang ke situ, aku Katolik ya, Kak Daniel ya. Jadi ngelihat ada patung Bunda Maria, Wow. terus banyak susteran-susteran. Wow. Ya tapi ya gitu sedih sih. Dan di sana itu setiap Paskah selalu ada tradisi yang kayak di Vatikan, kayak gitu. Jadi memang cuma ada di Larantuka itu Oke, oke. tradisi Paskah Oh, Bunda Maria that's- diarak-arakin. That's amazing. Ya, Ya, jadi ya, ya. tempat itu memang apa ya, kayak ya Roma gitu, kayak Vatikan gitu ya. Right. Di Larantukanya ya? Di Larantuka. Kalau di ND-nya Enggak. sendiri? Oke. Enggak, jadi cuman kota Larantuka itu doang. Jadi Oke. biasanya orang-orang Flores kalau Paskah datang ke sana untuk arak-arakan Beautiful. patung Bunda Maria. Iya, Beautiful. banget. Semoga cepat pulih supaya nanti Paskah aku pun mau ke sana juga. Oke, tapi nggak ada warning emang ya dari pemerintah gitu, misalnya kayak ini gunungnya bentar lagi meletus gitu segala. Karena udah bisa, jadi kayak mungkin BMKG juga nggak bisa 100% menutup tempat itu karena kan harus ada itu bahan makanan yang mau datang kan harus mau nggak mau harus ngelewatin jalan itu kan, karena si pengungsinya kan ada di sekitar situ. Jadi kalau benar-benar lumpuh total ya mereka mau makan apa? Jadi bantuan yang masuk memang harus lewat dari situ sih. Gitu. Jadi jalan itu masih beroperasi untuk bantuan yang datang. Kalau Maria sendiri kan tapi sebenarnya bukan dari NTT kan, Maria actually dari Batak kan, Batak, di ujung yang satu lagi nih. Iya, benar-benar. Iya, iya. I wanna get to know you better. Jadi Maria mungkin I wanna know more tentang Maria, seorang Maria Kalista sendiri itu dari Batak. Iya. Cuman gedenya di Medan atau di Jakarta? Di Medan. Aku sampai SMA di Medan. Oke. Aku lahir di Medan. Terus usia 15 tahun pindah ke Jakarta. Right. Itu karena ikut audisi Mamma Mia. Yes. Itu karena sebenarnya bukan kepengen, kalau mungkin anak sekarang tuh kayak pengen ikut audisi gitu kayak biar jadi artis, biar viral gitu kali tujuannya ya. Ya. Kayak aku gak kepikiran sama sekali itu. Loh, Jadi anak 15 tahun pikirannya udah uang, Oh gitu, duit gitu. udah duit. Hepeng. Kali ya. Kenapa? Kok bisa? Iya. Emang hidup kalian, hidup kalian di Medan itu emang benar-benar sesulit itukah? Kenapa? Dan Maria sendiri emang udah harus kerja dari kecil dengan nyanyi, atau kenapa pemikirannya, oke, gue pengen duit gitu, dan gue pengen menang di Mamma Mia supaya gue bisa mendapatkan duit yang lebih banyak. Sedih banget ya, anak 15 tahun udah pinter banget ya mikirinnya Udah mikirin duit gitu. Ya jadi karena memang aku itu kan dekat kali kan sama mamaku gitu kan, memang kemana-mana sama mama gitu. Entah itu kenapa sih Mak kau harus ceritain semuanya sama aku gitu, aku masih kecil yang harusnya nggak mendengar cerita itu, atau justru cerita-cerita mamaku itu jadi malah mendewasakan aku nggak tahu yang mana yang dua ini gitu. Okay. Ya. Oke, jadi dari kecil itu mamaku selalu bawa-bawa aku. Kalau misalnya dia mau ngutang ke orang, ayo Ri, itu bayangkan aku SD udah ingat semuanya itu gitu kan. Ayo Ri, mama mau pinjam uang buat supaya bayar uang sekolah kalian gitu kan. Jadi gitu, dari SD aja pun kayak bayar uang sekolah itu mamaku harus ngutang-ngutang dulu gitu. Bapakku kan supir angkot. Terus mamaku itu ibu rumah tangga gitu. Jadi tapi mamaku itu memang tipe yang ambisius banget gitu. Kayak anak gue harus sekolah gitu. Kurang pun uang suami aku harus minjam ke sana kemari, atau bahkan aku harus berantem sama suamiku setiap hari. Yang penting anakku sekolah di tempat yang aku mau. Iya, supaya anakku ini pintar. Itu doang sih mama aku gitu. Mama jadi benar-benar percaya banget bahwa sekolahlah yang bisa mengubah kehidupan anak-anakku ini supaya nggak sama seperti aku kayak gitu. Jadi mamaku itu dulu malah kayak metik-metik toge, sayur toge gitu, itu sampai tiap hari tuh mungkin 10 kilo ya, dipetik dari pagi sampai malam. Itu kayak cuman didapat sekilo 1.000, 10 kilo 10.000. Dia kumpulin tuh sebulan untuk supaya kami ada uang tambahan les. gila. Jadi bayangin di rumah itu tiap hari yang aku dengar berantem karena kalau bapakku kasih uang kurang, mamaku marah, ini nggak cukup kayak gitu. Jadi kayak mana aku tuh nggak ngemikir bahwa uang adalah segalanya. Karena tiap hari tuh ributinnya uang. Karena
Tapi bukan mamaku menuntut kehidupan untuk yang supaya beli ini, beli rumah, beli apa, enggak, cuman buat sekolah anak. Gila. Gitu sih, mamaku memang ambisiusnya gitu. Jadi benar-benar mereka, khususnya mama gitu ya, benar-benar berkorban sedemikian rupa supaya anaknya bisa mempunyai Sekolah. nasib yang berbeda daripada nasib mereka gitu. Sampai ada tetangga yang ngomong, itu waktu aku SMP, aku ikut perkumpulan gereja lah gitu, muda-mudinya gitu. Terus orang tuanya ngomong gini, Maria, itulah kenapa aku punya ambisius gitu ya kok, aku harus punya uang gitu. Maria, suruh mamamu bayar uang lah. Makanya kalian tuh jangan sok-sokan di sekolahin di tempat yang mahal-mahal kalau mama kok nggak sanggup gitu. Sampai ngomong kayak gitu. Jadi memang mamaku ngutang memang buat kami sekolah gitu kan. Ya udah, jadi satu titik aku udah nggak tahan lagi. Tiap hari orang datang ke rumah, ada aja yang datang nagih utang. Terus mamaku tuh ngajarin aku, Riri, nanti kalau orangnya datang bilang mama lagi pergi ya. Padahal mamaku nanti aku lihat ngumpet di bawah kolong tempat tidur, dan itu benar terjadi. Di bawah kolong tempat tidur, di balik pintu gitu. Terus aku jadi harus berbohong gitu. Kau bayangin anak 15 tahun di zaman dulu sama zaman sekarang itu beda loh. Anak zaman 15 tahun dulu di kampung yang gak kenal media sosial pun gak tahu apa-apa. Iya kan, kami tuh gak pernah ngeliat apa-apa, tapi kayak diajarin begitu, diajarin untuk bohong gitu kayak. Jadi maksudnya tapi lu nurut aja. Iya, nurut aja gitu. Tapi kok kayak hati itu kayak sedih kali ya Tuhan, ternyata keluargaku ini ya. Terus kalau bangun tengah malam ngeliat mamaku nangis gelisah gitu kan harus bayar utang dari mana itu gitu. Emang kalau misalnya ngutang itu emang hidupnya susah damai lah karena kayak gitu. Ya memang penghasilan bapakku tuh kan supir kan, emang mau dapat dari mana gitu. Nah adalah si iklan ini Mama Mia gitu kan. Ada waktu itu ada Indonesian Idol sama Mama Mia gitu. Terus kalau Indonesian Idol itu aku belum cukup umur, waktu itu nggak boleh 15 tahun, harus 17 tahun minimal. Terus kalau Mama Mia ini kan boleh gitu 15 tahun. Akhirnya aku sendiri pergi, aku nggak ngasih tahu mamaku, aku beli si tabloid itu. Dulu ada namanya Nova gitu. Oh iya, tabloid Nova. Aku isi, tapi itu aku kayak anak kecil aja udah drama ya zaman itu. Wow. Terus kayak karena itu tuh aku kayak ambisius, pokoknya aku harus menang. Gimana caranya kalian supaya notice aku, supaya aku menang, supaya aku bisa bayar utang mamaku gitu. Wow. Saya anak supir, saya berharap bisa menang mamanya supaya bisa bayar utang mama saya. Aku udah nulis itu. Di tablet Nova itu? Di tablet, aduh aku kalau ingat ini, aduh maaf ya kalau itu tisu di sini. Soalnya kayak tiap hari ngelihat mama aku itu kebingungan. Ya. Mau bayar utang ini dari mana gitu. Terus aku selalu dibawa kemanapun. Aku ngelihat dia gelisah. Kayak apa yang bisa aku lakuin ya, tapi aku tahu aku punya talenta ini dari Tuhan, aku bisa nyanyi gitu. Aku isi, terus aku fotokopi sendiri piagam-piagam penghargaan aku, kayak supaya mereka notice nih, walaupun aku cerita aku butuh, tapi aku bisa nyanyi gitu. Aku kan nggak ada loh di tablet itu disuruh kita fotokopi piagam dan lain-lain. Iya. Inisiatif sendiri. Inisiatif. Aku fotokopi piagam-piagam aku semuanya juara 1. Aku tulis aku juara 1 ini. Wow. Aku fotokopi, aku sertakan gitu. Ya udah akhirnya, tapi kan audisinya cuma ada di Jakarta. Nggak ada di Medan sama sekali. Terus aku bilang, Ma, aku mau ikut audisi ini. Terus mama aku bingung lagi, mau ongkos dari mana? Mau duit dari mana? Zaman itu orang susah loh, nggak kayak sekarang orang gampang bisa. 2008 ya? Iya. Belum ada pinjol tuh kayaknya. Belum. Dan pesawat tuh kan mahal, maksudnya ekonomi orang nggak seperti sekarang lah gitu kan, bisa beli tiket pesawat gitu. Nah, mamaku udah bilang gitu. Terus aku kan ikut paduan suara sama pastorku di Medan gitu. Terus nah entah kenapa aku berani aja gitu. Wow. Aku langsung ngomong ke pastor, mungkin karena memang udah situasinya udah terdesak ya. Jadi dalam situasi terdesak itu kita jadi bisa pintar kayak gitu kali ya. Iya. Desperate situation-nya. Iya gitu. Terus akhirnya aku bilang, Pastor, aku mau ikut audisi Mama Mia ini, tapi aku nggak punya ongkos sama Mama. Pastor bantu aku cuma butuh ongkos aja. Pastor nggak usah pikirin kami tinggal di mana, kami makannya kayak mana. Yang penting aku bisa datang ke situ. Aku pun nggak tahu Jakarta kayak apa, namanya aku anak kampung, anak Medan gitu ya kan, Ko Daniel. Terus yang di pikiran aku gimana aku bisa nyampe, aku nyanyi gitu. Ya udah akhirnya, akhirnya
dikasih bantu sama pastor ini ongkos, kami berangkatlah sama mama ikut audisi itu Mamma Mia itu. Oke, dalam perjalanannya audisi nggak semudah itu juga, beda sama yang sekarang. Kalau yang sekarang kan pakaian semuanya disiapin dari tim kreatif gitu kan, Right. wardrobe-nya ada. Kalau kami dulu enggak, jadi kami dikasih uang mingguan 2 juta, itu atur aja buat pakaian, buat biaya hidup. Tapi memang menurutku dari langkah aku pertama datang ke Jakarta itu sudah diberkati Tuhan dengan pastor yang memberikan ongkos. Wow. Lalu aku di Jakarta, aku nggak tahu pakaianku kayak apa, aku pun nggak bisalah berdandan orang kampung dari Medan. Sementara teman-temanku cantik-cantik, udah di 15 besar itu. Tapi adalah satu ibu, dia tinggal di Bandung. Namanya ibunya Ibu Erika. Ternyata secara diam-diam dia teleponnya Ivan Gunawan. Dia suruh Ivan bikinkan aku pakaian. What? Bikinkan aku pakaian, dandanin aku. Ini si Ibu Erika ini kok punya pengaruh yang begitu besar ke Ivan Gunawan? Jadi setelah setahun, setelah aku menang Mamma Mia kan kayak aku pikir itu Ivan yang kasihkan aku. Terus akhirnya Ivan mungkin kayak nggak enak hati. Dek, kamu telepon deh ibu ini, kamu bilang makasih karena dia yang sudah kasih kamu baju gitu. Ibu Erika ini kenal sama kamu dari mana? Nggak ada, dia karena nonton Mamma Mia itu aja. Karena nonton Mamma Mia itu aja? Iya, karena nonton Mamma Mia itu. Terus dia kenal Ivan pun tidak. Ivan kenal dia pun tidak. Ternyata anaknya yang dia suruh datang ke butiknya Ivan, nungguin Ivan. Sampai anaknya waktu itu pas kami ketemu, anaknya cerita bilang gini, tahu lah mama ini ngapain coba kami disuruh nemuin Ivan Gunawan, udah kayak kami fansnya Ivan Gunawan aja nungguin dia, cuma gara-gara mau beliin baju kau katanya gitu. Terus si kakak itu bilang nungguin Ivan sampai sore katanya dia nungguin. Saya disuruh mama saya untuk beliin baju buat Maria. Akhirnya udah, jadi selama aku di Mamma Mia itu bajuku di cover sama si Kak Ivan, aku dibawa ke salon, potong rambut, didandanin, dan itu karena si ibu itu. Dan disponsorin sama si Ibu Erika ini? Iya, si Ibu Erika itu. Terus akhirnya kan aku tahu setelah menang Mamma Mia, padahal si ibu itu tiap minggu telepon aku. Loh, tapi dia nggak ngasih tahu. Oke. Oh, tapi dia nggak ngasih tahu kalau misalnya dia nggak sponsorin kamu? Iya, gitu? dia nggak ngasih tahu. Tapi dia selalu nanya kabar aku, kamu gimana, apa yang kurang. Tapi aku nganggapnya kan dia kayak fans aku yang selalu perhatian aja kan. Iya. Aku tanggapin baik gitu. Dan setelah aku menang si Kak Ivan bilang kamu telepon, dan aku akhirnya jumpain ibu itu. Terus dia bilang gini, apa yang dikasih tangan kanan gak perlu tahu tangan kiri Maria. Itu adalah berkat kamu. Dan itulah Tuhan bantuin aku. Wow. Siapa aku dan gimana lah caranya kok bisalah ibu ini datang dan membantu aku. Dan itu karena Tuhan yang sudah berkehendak, maka sampai akhir dia pun akan memberkati. Kadang-kadang mukjizat itu bukan berupa geledek atau kilat datang ke bawah dan kita akhirnya dapat uang 1 koper. Tapi mukjizat itu datangnya dari manusia juga gitu. Dari yang kita nggak tahu. Dari hati yang digerakkan oleh Tuhan untuk membantu kita gitu. Nah, dan itu bukan cuma satu yang aku dapatin. Gila. Terus ada lagi orang Medan yang datang setiap minggu, dia kasih kami uang untuk bantu kami biaya di Jakarta. Akhirnya ketika menang Mamma Mia, ngebayar hutang-hutang. Oh iya, itu lagi. Oke lah, selesai lah. Itu di dalam audisi itu ada kerikil-kerikil itulah ya kan, Ko Daniel. Oke. Menang Mamma Mia juara 1 di atas panggung. Udah ditelepon nih sama yang punya utang di Medan. Maria, ingat utang mamamu kan? Iya. Oke, akhirnya pulang ke Medan, udah ditungguin depan rumah. Gila. Akhirnya ngebayar utang mama saya. Wow. Akhirnya kan hadiahnya 100 juta. 100 juta. Wow. Tidak dipotong pajak dan setengahnya sudah habis untuk membayar utang. Oh wow. Oke. Tapi kan mamaku ini pintar kali mamaku ini memang. Dari orang-orang yang datang, aku bilang tadi ngasih uang kayak gitu-gitu, dia simpan semuanya, dia tabung. Sampai dari orang yang kasih pun itulah modal kami pindah ke Jakarta. Aku bilang mamaku, kita pindah ke Jakarta aja. Karena di Medan pun bapakku supir pun udah gak ada juga ya penghasilannya. Aku pikir ya udahlah pindah aja lah ke Jakarta. Yeah. Gitu. Pindah ke Jakarta dengan itu, ngurus sekolah semuanya, dan bapakku pun balik nyupir juga kok di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Jadi supir angkot juga? Jadi supir angkot juga. Dan ini lagi beratnya. Orang tahu aku kan, Mamma Mia zaman itu terkenal loh kok. Ya, ratingnya bagus gitu. Aku artis dan aku anak usia 15 tahun. Kadang kan apa ya, kalau bukan karena Tuhan yang menguatkan aku mungkin
sudah gila aku kali ya. Kenapa? Mungkin sudah nggak bener kali hidupku itu. Karena kan apa? Orang kan nganggapnya artis nih, glamor. Tuntutan hidupnya harusnya punya mobil, Ya. naik mobil apa. Sementara ya mana bisa lah orang kita dapat uangnya cuma dari hadiah. Terus kan aku nggak ada job. Kok bisa? Ya kan nggak kayak sekarang. Kalau dulu kan memang kita mau jadi artis, mau dapat job emang harus gabung di manajemen. Aku kan nggak kenal siapa-siapa. Dari Indosiar waktu itu memang kita nggak dikontrak. Kalau sekarang oke lah, orang Instagram bisa cari, bisa telepon kita. Kalau dulu enggak kali kan, orang sulit untuk menemukan kita. Jadi nggak ada job sama sekali gitu. Mau gimana caranya kita bisa beli mobil? Jadi aku naik angkot. Jadi teman-temanku itu, kawan-kawanku di sekolah, kok artis kayak gini sih? Kok kamu naik angkot sih? Jadi nggak ada yang mau nemenin aku. Kayak dianggap tuh kayak apa sih ini artis nggak keren gitulah, pokoknya gitu. Jadi mentalnya sih yang aku hadapin, hidup di Jakarta dengan gelar kau sebagai artis, tapi hidup kau itu kayak bukan artis gitu. Itu sakit sih. Tapi ya itu tadi fokusnya aku kan gini, enggak. Terus aku terus bertentangan lah gitu, terus kayak menguatkan diriku. Aku bukan mau jadi artis, tapi aku ada di Jakarta ini supaya aku bisa diberkati Tuhan untuk bisa Menjadi berkat buat keluargaku, untuk bisa sekolahkan adik-adikku. Dan bapakku pun bawa Kopaja kayak gitu. Ya udah gitu. Terus akhirnya itu benar-benar loh kok Daniel. Setahun itu aku nggak ada nyanyi, jadi cuman ngandelin nyanyi yang kalau bulan Natal doang. Ya ampun. Cuma Natal doang, tapi kan kalau Natal tuh kan karena orang Medan kan panggil. Jadi job Natal itu kami simpen, pergunakan sebaik-baiknya untuk bisa biaya hidup di Jakarta, sekolah. Dan biaya hidup di Jakarta nggak murah-murah banget. Iya, nah sampai akhirnya aku ikutlah yang tadi aku bilang ABUTV Song Festival itu. Itu yang Korea Selatan. Korea Selatan. Nah itu aku ikut audisi. Sorry, namanya apa? ABUTV Song Festival, Asia Broadcasting Union. Oke, itu di Korea Selatan. Itu dan di Korea Selatan. Itu sebuah kompetisi juga tuh, kayak. Iya, kompetisi. Tapi bayangin coba, itu aku harus audisi lagi di TVRI. Coba deh, kalau mungkin mental anak muda harusnya kan, kok lu Udah juara 1 Mamma Mia, audisi lagi. Audisi lagi, tapi itulah mungkin aku selalu ditempa untuk kayak apa ya, positif gitu, kayak ya Tuhan, apapun yang aku kerjakan ini adalah sebuah usaha dan aku percaya Tuhan akan memberkati usahaku apapun itu Tuhan. Aku yakini ini adalah usaha yang bisa bikin keluarga aku hidup gitu. Kami bisa sekolah itu aja. Jadi aku nggak mikirin gengsi, nggak mikirin omongan orang, nggak peduli gitu. Pokoknya aku cuman tujuanku adalah kami berjuang di Jakarta, aku bekerja supaya adikku bisa sekolah, supaya kalau udah sekolah kami bisa kerja, kehidupan kami lebih baik. Wow. Udah gitu aja gitu. Jadi dan kadang-kadang gitu ya, kita gengsi itu yang suka menghambat, kayak gue bilangnya self sabotage. Kita mensabotase diri kita sendiri sehingga yang seharusnya keluarga kita menang, artinya adik-adik kita bisa sekolah atau apapun itu, yang ada karena gengsi, akhirnya mungkin gengsi kita menang, tapi keluarga kita kalah gitu. Dan begitu juga di pernikahan sih. Gue juga sadar juga sekarang ini, gengsi atau pride, harga diri, kadang-kadang ego gue harus kalah demi pernikahan gue menang gitu. Jadi kadang-kadang ego kita harus diturunkan demi keluarga kita yang menang. Bener. Dan itu emang gak mudah. Tapi itu gak mudah kok Daniel. Gak mudah. Aku melewatin itu ya, aku setiap hari nangis gitu. Iya gimana sih ya, emang tiap hari kalau diolok-olok teman gak nangis. Awal aku masuk ke dalam sekolah itu semuanya datang. Iya dong, artis. Ada artis di sekolah kita, ada artis. Lama-lama diajak jajan aku gak mau. Bahkan tuh kayak aku diajak jajan, gini ya, kadang-kadang kan kita lapar. Pengen juga jajan, ada lah kayak gitu. Tapi memang gak kepikiran buat jajan. Duitnya pas-pasan gitu. Akhirnya tau gak, biar aku gak lapar, biar gak ngeliatin makanan temanku, itu aku nunduk begini loh. Kalau triknya kayak gitu ya? Iya, kalau break supaya aku nggak ngeliat mereka makan apa. Ya mungkin buat teman-teman Maria nih sekarang baru ngerti gitu kenapa Maria kayak tiduran terus gitu ya. Bukannya dia sombong sebagai artis gitu. Tapi ya gitu. Jadi mungkin anak muda, ya apa ya, aku kalau mungkin ini mungkin bisa buat anak-anak muda yang di daerah. Kalau kalian datang ke Jakarta,
mudah menghadapi Jakarta, mental yang kita harus kuat mengalahkan ego, gengsi, omongan orang, fokus aja sama tujuan kita apa gitu. Karena mungkin kalau aku dulu gengsi, udah aku belilah itu mobil dari uang hasil Menang Mamma Mia. Mamma Mia itu. Apalah sekolah adikku, ya udah aku bikin aja lah adikku sekolah yang asal-asalan gitu kan. Tapi enggak, aku walau dengan susah payahnya, walau dengan air mata, aku nangis dengan omongan orang, aku harus kuat, aku naik angkot, aku harus kuat, aku naik lompat sana sini kereta api, aku sampai lompat nggak tahu lah aku ini perempuan apa laki-laki ini. aku bisa begitu. Bayangin, Ko Daniel, aku pernah disilet. Bayangin aku udah jadi presenter silet aja, pulang-pulang aku naik angkot loh. Ya. Pulang-pulang naik angkot, habis itu kuliah lagi. Ya. Bayangin coba orang-orang melihat aku di panggung dibayar loh, tapi aku harus angkot. Apa? Jadi yang kulawan itu adalah ego sama gengsi. Aku hanya berantem, tapi kan itu nggak mudah ya kok. Tapi semua itu memang yang bikin aku kuat cuman berdoa. Jadi tiap hari aku berdoa karena aku memang memaksa Tuhan. Memaksa Tuhan. Wow. Nggak peduli, aku tiap hari doanya memang meminta sama Tuhan. Doa apa? Karena aku hidup di Jakarta, aku membawa orang tuaku, aku memaksa orang tuaku untuk ninggalin pekerjaannya di Medan, ninggalin kenyamanannya di Medan, teman-temannya, organisasinya apa di Medan. Emang gampang orang tuaku juga ninggalin. Banyak pengorbanan juga yang mereka harus lewatin. Gak punya siapa-siapa, gak tahu apa yang harus mereka. Di usia tua 45 tahun mereka aku paksa harus ke Jakarta ngikutin aku gitu kan. Itu kan sebuah tanggung jawab juga buat aku gitu kan. Belum lagi adik-adik aku gitu. Aku setiap hari berdoa, Tuhan jangan sampai keluarga ini yang sudah Tuhan bawa ke Jakarta pulang dengan sia-sia Tuhan. Jangan sampai aku menyanyikan mereka gitu. Jadi kalau di Katolik itu ada namanya doa novena, Ko Daniel, itu setiap jam 12 malam. Bener-bener aku bangun setiap jam 12 malam. Setiap hari. 9 hari aja atau? Setiap hari, kayaknya selama 6 tahun itu setiap hari itu kulakukan. Memang cuman, ya aku setiap hari. Sampai kayak orang gila loh aku berdoa itu. Kan kalau doa ini 9 hari berturut-turut dan ditulis. Itu aku tulis permohonanku, itu aku tulis setiap malam. Wow. Dan kalau sekolah, gak tahu mungkin ada yang lihat, di dalam gereja cuman aku kali anak sekolah yang pulang sekolah, masuk sekolah, aku duduk berdoa dalam gereja. Tulisanku ku bawa dan ku letakkan di bawah patung Bunda Maria. Itu karena rasa ketakutanku keluargaku gak berhasil. Karena menurutku aku yang bawa mereka ke Jakarta ini dan semua harus berhasil. Bayangkan kayak ambisi itu memang kuat banget. Aku paksakan diriku, harus Tuhan, harus gitu. Aku maksa Tuhan sampai aku tulis, aku ke gereja, aku letakin di bawah patung Bunda Maria itu, aku berdoa. Harus Tuhan, gak bisa. Semua aku tuangkan di situ. Di Medan itu mama bapakku gak punya apa-apa. Emang gak punya apa-apa, gak punya rumah. Gak ada apa-apa gitu. Tuhan, mamaku harus punya rumah, bapak mamaku harus punya rumah. Adik-adikku harus sekolah. Itu aku tuliskan semuanya. Dan aku kan paling besar, aku anak perempuan. Tentulah pasti kayak kepikirannya untuk menikah nanti ada. Tapi kalau aku nikah, ini gak tuntas Tuhan, kayak mana aku ya? Itu kan pasti ada. Dan itu aku tuliskan semuanya di dalam catatanku. Aku tulis dan aku bilang, Tuhan kalau aku nikah, orang tua ini harus sudah punya penghasilan. Jangan lagi mereka bergantung sama aku. Dan memang semuanya, memang aku memaksa Tuhan. Dari kecil aku selalu memaksa Tuhan, aku berdoa terus. Dan puji Tuhan, walaupun dengan proses yang gak mudah, aku sama mama itu kemana-mana, mama selalu nemanin aku. Kami pergi nyanyi kemanapun. Bapakku untungnya juga dia baik,
dari bawa supir angkot Kopaja di Jakarta, bawa juga taksi online di bandara juga. Nah, itu diupayakan kok sama bapakku dengan kemampuan yang dia punya gitu. Wow. Aku pernah ikut Dangdut Academy Celebrity di Indosiar. Aku ingat kali bapakku siang ngedrop kami sama mama. Dia narik dulu, bawa angkot dulu sampai malam. Nanti malam dia jemput kami. Jadi subuh kami pulang sama-sama. Wow. Jadi kami bekerja sama-sama. Wow. Wow. Keras sekali ya hidup di Jakarta ya. Wow. Jadi gimana ya? Aku nggak sedih gitu. Kayak, aduh, aku ngelihat orang tua aku. Gimana aku nggak ambisius gitu? Mereka berupaya untuk bisa gitu. Mereka pun mengusahakan kok. Terus ya aku juga ya, aku nyanyi gitu kan, aku nyanyi didampingin sama mamaku gitu sampai kami pergi ke daerah-daerah loh kok. Mungkin kalau orang mana mau kali ya nyanyi sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kalau aku ya nggak peduli lah. Tergantung duitnya. Kadang-kadang duitnya juga nggak segitu banyak ya kali ya kok ya. Mungkin buat kok Daniel berapa, tapi kalau buat kayak kami tuh kayak aku tuh mikirin nggak apa-apa. Jadi gini, kan semuanya nyanyi ya kok ya, dari nyanyi. Dan aku mikirnya tuh kalau adik-adikku ini pintar, mereka kerja yang bagus, amanlah aku. Tidak aku lagi sendirian. Iya kan? Jadi kami sama mamaku, ayo mak, kami pergi loh kok sampai ke Ternate sana, naik speed sama mama, sampai ada satu waktu yang speed kami hampir terbalik. Buset. Buset. Yeah. Cuma yang dikejar berapa gitu ya, tapi kan aku nggak kepengen adikku cuma sekolah, tapi dia harus les. Dan nggak apa-apa kalau menurut aku selalu bilang adikku, nggak apa-apa kalau kamu ngerasa kamu kurang bisa dapat di sekolah, kakak bantu les. Kita leskan kamu dek sampai kamu pintar gitu. Nggak apa-apa kita bayar uang lesnya, private bayar mahal nggak apa-apa. Aku pikir aku bisa nyanyi kok. Iya kan? Kami pergi sama mama kami, itu ombaknya 6 meter di Jailolo kalau tahu Tobelo. Gila. Itu kapal udah begini. Gila. Tapi Tuhan selamatkan kok. Bayangkan aku nyanyi itu harus menempuh perjalanan yang begitu. Pernah lagi kami perjalanan di Biak sana, mobil kami itu hampir masuk ke jurang sudah. Aduh. Karena ya begitulah gitu. Demi mencari sesuap nasi dan menyekolahkan adik-adik. Iya, dan itulah. Dan akhirnya bekerja dan aku selalu didampingin mama ya. Selalu kemana-mana keluar kota bersama mama. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang aku tabung, ada yang aku sisihkan kami sisihkan untuk biaya kehidupan kami. Ada yang untuk adikku sekolah gitu. Sampai akhirnya puji Tuhan adikku yang kedua kerja polisi. Okay. Kerja polisi. Oke. Wow. Polisi dan mungkin kalau kayak orang berpikir polisi pakai duit gitu ya, sama sekali aku nggak. Enggak sih, gue nggak pernah mikir nggak ada seperti gitu itu ya. juga. Oke. Dan kami nggak pakai duit dan kami dibantu sama orang-orang, dibantuin gimana supaya adikku bisa dilatih fisiknya di Polda. Oh wow. Nah jadi polisi sendiri, jadi bener-bener banyak yang bantuin lah gitu kan. Wow. Terus dia kerja, oke. Terus akhirnya aku berani untuk kredit rumah. Wow. Walaupun itu masih kecil-kecil ya. Enggak lah, tetap aja rumah sendiri. Tapi kan maksudnya kayak pelan-pelan gitu ya kan kok. Itu aku DP-in 5 juta sebulan. Wow. Kredit 5 tahun. Ya udah, di mana masih ada yang sekolah kan adikku gitu. Tapi emang mungkin gini loh, mungkin kalau ngelihat ada orang yang nyanyi cepet gitu ya. Kalau aku tuh kayak harus susah kali, aku harus pergi ke pelosok dunia mana mencarinya, terus harus pintar-pintar mengelolanya, gitu kan. Terus ya udah gitu, puji Tuhan itu selesai dan berlipat-lipatlah berkat yang Tuhan berikan. Apa yang aku tuliskan tadi di dalam doa-doaku setiap pagi di dalam gereja itu, dan Tuhan cukupkan semuanya. Puji Tuhan adikku juga sudah lulus kuliahnya. Wow. Ya kayak gimana lah ya. Itu aja menurutku hal sekecil itu aja
kami sudah harusnya diberkati Tuhan, sudah bersyukur. Mimpi apa anak supir bisa kuliah di Jakarta ini? Swasta kan adikku kuliahnya. Kalau dari kemampuan manusia itu sudah tidak mungkin. Kau ingat dari backgroundnya gitu, orang tua supir apa, itu nggak mungkin. Tapi karena kuasa Tuhan semuanya selesai. Dan dulu aku 21 tahun itu, sejak 21 tahun kok, beberapa laki-laki kalau ngajak aku nikah, kalau aku mikirin diriku senang aja, itu udah mapan-mapan. Tapi aku nggak pernah mau. So aku mikirin keluargaku. Aku berdoa sama Tuhan, nanti tunggu beres dulu keluargaku ini, baru aku nikah. Dan itu kayak memang apa yang kita ucapkan itu adalah doa ya kok ya, yang kita ulang-ulang. Tuhan memberikannya, jodohku itu kayak memang pas tepat waktunya, selesai beres keluarga, aku nikah. Memang nggak mudah sih usia aku nikah, 31 tahun baru aku nikah. Oh oke. Ini tahun lalu ya, 2023 tahun lalu. ya, sama Andri gitu. Iya. Oke. Dan thank you by the way. Bentar, gue benar-benar kayak terpukau banget. Maksud gue kadang-kadang ya kita ngerasa ini semua gue bisa ada di sini sekarang itu karena kekuatan dan kehebatan gue. Tapi kalau misalnya dari cerita Maria barusan, itu ada dua hal sih. Yang pertama, yes, karena Tuhan terus menggerakkan hati orang-orang untuk mendukung dan membantu Maria sendiri, dan memberikan platform buat Maria sendiri bisa berada di Mamma Mia, abis itu di Korea Selatan, dan sampai ke Anugerah Planet Musik juga Award, gitu kan. Nah, lalu yang kedua, berkat orang tua. Ya nggak sih, orang tua, papa ayah yang pakai angkot jemput kalian di malam hari dan lain-lain gitu. Kayak menurut gue tuh gila, itu keren banget sih. Kayak benar-benar kita benar-benar nggak bisa ngelupain bahwa untuk kita bisa berada di sini sekarang, kadang-kadang orang tua itu mempunyai sebuah ceiling atau atap yang stuck sampai di situ. Tapi kita kita berdiri di atas atapnya mereka, dan kita memulai kita nge-building hidup kita sendiri di atas atapnya mereka. Kayak gitu. Jadi kayak it's so beautiful, benar-benar. Dan nggak semulus itu gitu ya kok ya. Ternyata aku yang udah bener nih Maria sebenarnya. Kan manusia itu berubah-berubah ya. Bisa berubah kapan aja gitu ya kan kok ya kan. Maria yang hatinya murni waktu itu, niatnya tulus untuk orang tua gitu. Ada satu waktu yang aku jadi setan. Buset. Ada satu waktu yang aku jadi setan. Ini udah bener kan sebenarnya, hatiku udah Tuhan sayang banget nih. Anak yang kukasih Tuhan udah senang banget tuh lihat aku begitu. Dia sayang sama keluarganya, dia mencintai mamanya, dia gak merasa kalau dia adalah tulang punggung, dia gak merasa terbebani, dia gak merasa generation sandwich gitu kan. Kalau istilah anak-anak sekarang kan menolak kan, banyak anak-anak yang sekarang ini menolak kayak gitu kan. Kok kayak, gue jadi generasi sandwich gak mau gitu kan. Udah benar. Setelah semuanya sudah benar, sudah diberkati Tuhan, kenapa aku ada satu titik yang aku jadi setan. Baru-baru ini atau? Ya, dan itu cukup lama sih. Kenapa? Jadi seperti apa maksudnya? Ya itulah ya, mungkin kadang-kadang kita bisa berubah karena keadaan, karena kita punya uang, kita punya lingkungan yang baru, kita punya teman yang baru, kita bisa berubah loh, gitu ya kan. Itu tadi. Aku mungkin tidak sekuat dulu memegang Tuhan. Dulu setiap hari aku memegang Tuhan. Mungkin dengan kesibukanku, aktivitasku tadi, udah gak jam 12 malam lagi aku berdoa sama Tuhan. Gitu kan. Karena apa? Udah nyanyi, sibuk, pulang capek, tidur apa. Akhirnya apa? Jarak waktu untuk ngobrol dengan Tuhan udah sesekali aja. Iya kan? Jadi iman kita jadi gak kuat. Apa yang aku alamin bener loh. Efeknya apa emangnya ke orang sekitar kamu? Ke aku. Oke. Aku jadi merasa jadi beban loh. Tadinya aku merasa ini adalah aku ingin membantu orang tuaku, malah setelah semuanya udah diberkati berlimpah-limpah, aku kok jadi generasi sandwich ya. Aku dieksploitasi mamaku. Pernah loh, ada loh saat aku yang merasa seperti itu. Aku sampai jahat sama mamaku. Kalau mamaku nanti nonton ini, atau mungkin anak-anak yang lain yang mungkin mengalami kayak aku, please itu suara saya gitu loh. Kayak aku mau bilang, aku maaf ya mama gitu.
aku jahat gitu. Kan niatnya aku awal memang buat mama aku. Masa aku bisa ngomong, ini rumahku mak, aku yang nyanyi, aku yang kerja. Emang mama bisa jadi artis? Mama aja yang nyanyi. Aku nyesal tau. Kayak pas Tuhan nampar aku dengan satu kejadian, aku mikir kayak, ya gue jahat banget ya. Itu mamaku loh. Aku ngomong gitu loh ke mamaku. Ternyata Maria yang hatinya pernah seperti ini bisa jatuh dengan pikiran yang salah gitu. Itu menurut aku karena kita gak pegang Tuhan sih. Karena aku mungkin karena ambisius tadi pas udah nyanyi lupa Tuhan gitu. Makanya mungkin dari pengalaman aku, sesibuk apapun kita memang kita harus punya waktu berkomunikasi untuk Tuhan. Karena hanya itu yang bisa menjaga kita, membentengi hati kita, supaya kita gak tercemar gitu. Jadi gitu, aku marah sama mama aku. Ih, bisa loh aku itu kayak gitu kok Daniel. Ih, mana ya surat rumahku harus kulindungin itu. Kan bodoh banget ya gitu ya. Mikir aku generasi sandwich. Apalagi karena istilah-istilah itu lagi media sosial itu juga bisa jadi pandangan yang positif, bisa juga jadi racun buat kita. Kalau misalnya lu nggak bisa handle, kemungkinan besar bakal jadi racun. Dan itu sempat ada di dalam pikiranku gitu. Sampai satu titik, ya Tuhan kasih sesuatu buat aku. Mengizinkan sesuatu yang terjadi. Sampai aku belajar, sampai aku punya minta maaf sama Tuhan. Ya itu karena aku bersalah sama orang tua aku gitu. Jadi aku cuma mau bilang mungkin ada di luar sana anak-anak yang seperti aku, dia dijadikan alat sama Tuhan untuk menjadi berkat sama keluarganya, tapi di tengah jalan aku merasa bahwa itu adalah karena aku. Ya, jadi harus cepat-cepat buang. Kita bisa hebat, aku bisa hebat seperti ini, itu karena memang Tuhan yang mau pakai aku untuk keluargaku. Karena apa? Aku dikasih talenta kan kok, yang hebat begini nyanyi. Aku dikasih rezeki banyak-banyak itu ya karena memang Tuhan punya mau gitu. Jadi bukan karena aku gitu. Akhirnya aku sadar, ya Tuhan ya aku salah, bukan karena aku tapi memang karena mereka. Jadi aku minta maaf ke mamaku. Pertanyaannya emang selalu kayak gitu ya. Ketika Tuhan memberikan kita talenta, apakah kita menggunakan talenta tersebut untuk memberkati orang-orang sekitar kita, atau malah kita ngerasa orang-orang sekitar kita itu mengeksploitasi talenta kita. Itu cepat banget slipnya sih. Bisa mudah banget kita tergelincir lah. Kayak gitu. Karena gue sendiri juga itu pergumulan yang terus-terusan ada di dalam hati gue. Tuhan mengizinkan kita ada di sini menjadi sebuah berkat juga, sebuah platform yang baik juga buat orang-orang, tapi pada saat yang bersamaan kita tergelincir menjadi kitalah juru selamatnya. Karena kita terus sampai di satu titik aku tuh bisa yang kayak gini loh, gak kepengen gitu loh, sampai yang menghitung gitu kan, aku udah kasih ini tuh udah banyak banget loh. Aku dapat apa ya, aku mau juga dong itu aku, sampai aku yang berpikiran kayak gitu. Itu kan kayak kita transaksional sama nyokap sendiri gitu. Iya, terus kayak kita yang menakar Tuhan gak sih, kayak yang kau kayak Maria, kayak Tuhan tuh gak bisa kasih lagi sih samamu, kok kayak kau gak dicukupkan Tuhan sih. Kayak sampai aku hitung-hitungan gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa kau mengecilkan Tuhan ya Maria ya. Kalau Tuhan yang dulu 2008 kau dengan minus datang ke Jakarta bisa melimpahkan kau, Tuhan yang sama juga akan memberkati dan mencukupkan kau di kemudian hari gitu. Tapi ya itulah ya, namanya kita hidup, kita belajar terus ya kan. Bahayanya memang ketika kita dapat uang banyak ya. Kayaknya ya. Ya kan, ketika kita gak punya uang,
Itu kayaknya Tuhan, wah begitu dapat uang, wah terima kasih Tuhan. Apa Tapi emang karena aku jahat ya? no. Apa ada ya orang yang kayak aku juga yang Enggak. Lu emang jahat. Gue juga jahat. Kita semua jahat gitu. Maksud gue emang hati kita itu emang kotor kayak gitu. Emang by default duit kita itu bikin kita kotor. Maksud gue cinta sama uang Uang itu itu bener. emang the root of evil gitu. Tapi maksud gue emang hati kita itu emang kotor udah ya. Aku harus malu nggak ya ngomong ini? Nggak apa-apa, gue jujur nggak pernah dengar seseorang se-real ini, by the way, so thank you banget. Tapi maksud gue gini, ketika kita lagi nggak punya apa-apa, dapat duit 1 juta aja udah bersyukur banget, wah terima kasih Tuhan. Tapi ketika kita udah punya 100 juta, kita 1 juta aja itu kita takut kehilangan. Iya betul banget. Itu aneh banget ya. Aneh banget. Dan jadi malah hitung-hitungan banget. Dan I think itu manusiawi banget dan itu normal banget. Dan emang uang itu adalah ujian sebenarnya. Ujian apakah kita masih akan terus setia ketika kita mendapat yang kecil. Apakah kita akan terus setia ketika kita mendapat yang besar. Sebenarnya apakah 100 juta besar? Enggak juga. Ada kok orang yang dapat 1 T gitu misalnya, 100 juta kecil, tapi di mata kita besar banget dan kita benar-benar kayak jadi tumbuh rasa ketakutan, kita benar-benar jadi protektif banget. Dulu kita kayaknya dermawan banget sama orang. Misalnya gini, konsep perpuluhan deh. Konsep perpuluhan adalah 10% dari pendapatan kita itu kita sumbangkan. Ketika kita dapat 100.000, ya udahlah 10% dari 100.000 cuman 10.000 kasih. Ketika kita dapat 1 juta, ya 100.000 oke lah. Ketika kita dapat 10 juta, wow ini 1 juta lumayan nih. Ketika dapat 1 miliar, gue harus nyumbang 100 juta yang bener aja. Ya itu kan jadi akhirnya, ketika kita dapat 10 miliar, gue harus nyumbang 1 miliar, itu gede banget. Jadi akhirnya uang itu akan menjadi ujian kita banget sih menurut gue. Dan itu kan mamaku. Kenapa aku jahat sama mamaku gitu kan? Gak boleh itu. Jadi pembelajaran lah Maria. Ya, benar. Don't be too hard on yourself juga gitu. Gue ngerasa ya Maria, gue sering banget denger suara di kepala gue. Pertama ada suara yang bilang, gila Nil, lu jahat banget. Lu harus, ini suara yang terusan menuduh gue, terus-terusan yang bilang kalau misalnya gue ini anak nggak tahu diri, terus memberikan rasa bersalah yang tidak berkehabisan di kepala gue ini. Tapi ada juga satu suara yang terus menyemangati gue, ya udahlah namanya manusia. Kalau misalnya manusia itu nggak pernah salah, ya udah jadi Tuhan gitu. Lu salah, it's okay. Ini belajar dari kesalahan, yuk bangkit lagi. Jadi dan gue sekarang ini lagi belajar untuk mendengarkan suara yang itu. Suara yang menyemangati gue untuk yuk bangkit lagi. Yang namanya kalau misalnya lo gagal, kalau misalnya lo pernah salah sama orang, yaudah minta maaf dan jangan lagi berbuat kesalahan yang sama. Bangun dan kita coba betulin situasi ini sama-sama. Kayak gitu. Dan itu menurut gue suara Tuhan. Karena suara Tuhan tuh selalu memberikan kehidupan. Suara setan, the accuser, sang penuntut, itu selalu membuat lu ngerasa bersalah, merasa condemn, merasa lu menjadi orang yang paling kecil banget, tidak layak banget dan menjadi kayak sampah banget. Tapi Tuhan selalu ngingetin gue, no, lu anak raja. Gue sudah mengangkat lu, mengadopsi lu sebagai anak gue, kayak gitu. Yesus sudah mati demi lu, kayak gitu. Jadi kayak suara ini yang terus-terusan memberikan gue perasaan bahwa gue ini berharga. Di mana suara yang satunya lagi membuat gue ngerasa tidak berharga. Jadi sekarang tergantung aja kita mau milih dengerin suara yang mana. Kayak gitu sih Maria. Mungkin kan kadang-kadang itu aku kayak karena ngerasa gitu ya kok. Mungkin kalau orang kerjanya gampang dan langsung dapat gede mungkin oke lah gitu. Tapi mungkin karena aku tuh kayak selalu menghitung-hitung. Kan aku udah capek, aku pergi ke pelosok-pelosok sana, perjalanan yang aku tempuh gitu. Terus yang aku dapat gitu. Nah hal-hal itu aku udah capek, aku kerja keras banget loh dapetin itu gitu. Nah
yang kayak gitu tuh yang bikin aku jadi menghitung-hitung. Nah, akhirnya apa, aku sadar, aku terus mikir, nah makanya kalau kita kayak kerja gitu, jangan kita merasa kita capek kerjanya. Kita harus menikmati kan kerjaan So itu. good. Iya, So good. karena kalau kita ngerasa capek, Aduh, thank you. iya, Thank you for saying that by the way. Itu resonate banget buat gue. iya, Terus. karena kalau kita ngerasa itu capek, kita jadi akan sangat menganggap itu, nggak bisa keluar, aku Ini capek gue udah banget. berkorban Iya, gue mati-matian udah demi ini. berkorban. Nah, jadi untuk itu kayak sekarang nih kok, kan oke lah, kan Tuhan sudah sangat melimpahkan, dan kita juga harus ada rasa cukup. Dan cukup, dan jangan jadi orang marok gitu ya kan, tamak gitu ya kan. Udah cukup. Nah, makanya kayak sekarang kalau nyanyi itu, aku kayak mindsetin, kalau dulu kan aku kan nyanyi, kerja adalah uang, kerja keras, ini itu jadi malah bikin kita capek sebenarnya ya kan. Jadi kalau sekarang itu aku menganggapnya itu bahwa ini adalah berkat Tuhan, aku harus sukacita menjalani pekerjaan aku lakukan gitu. Jadi nggak ada sungut-sungut gitu. Dan ketika lu menyanyi, lu kan memberikan berkat buat orang-orang banyak. Dan ini passion aku, talenta yang Tuhan kasih gitu kan. Exactly. Nah, Aduh, jadi thank you banget Maria. No. You don't know. Barusan satu kalimat Maria barusan itu benar-benar ngeberkatin gue banget. Oh ya, Thank you. amin. Gue ada jadi istri gue itu lagi mau investasi sesuatu, dan akhirnya kita memutuskan untuk membuka sebuah tabungan yang selama 10 tahun ini gue tabung dari gue kerja gitu kan. Nah, dari tabungan ini kita akan investasi, dan itu atas nama istri gue juga gitu. Itu gue sempet nulis surat di handphone gue untuk ngasih tahu kenapa ini adalah hasil 10 tahun kerja keringat gue, mati-matiannya gue, dan sekarang itu akan menjadi modal investasinya lu untuk dengan atas nama lu. Lu harus bertanggung jawab sama ini. Lu karena gue hitung-hitungan banget. Iya. Hitung-hitungan banget. Bener kan? Nah, kita bisa yang kayak gitu kan. tapi pada saatnya, makanya Maria itu beneran. Lu tadi satu kalimat itu bener kena banget di hati gue. Tapi barusan kayak Tuhan ngingetin lagi. Nil, kan selama 10 tahun ini lu gak kerja mati-matian banget. Lu menikmati kok di atas panggung. Lu ngobrol sampai malam orang di tepuk Indonesian tanganin Idol. kita. Orang tepuk tangan. Iya. Lu nikmatin. Iya. Lu suka, lu seneng. Lu gak berkorban-korban banget gitu. Gak sampai berdarah-darah sampai gimana banget. Tapi lu nikmatin kerjaan lu. Dan sekarang Tuhan lagi mempunyai rencana yang baru di musim kita yang baru. Dan sekarang dia mau pakai duit gue. Well, ini pun juga bukan duit Daniel, ini duitnya Tuhan, berkat yang Tuhan kasih ke gue gitu. Gila, so ini kena banget di gue sekarang ini. Thank you banget Maria for saying that, really. And thank you for being real. Iya, again. karena mungkin nggak cuman kita kali ya, karena mungkin ada orang-orang di luar di sana udah berupaya bekerja keras, jadi merasa itu jadi miliknya sepenuhnya. Betul. Jadi percaya, kalau aku akhirnya dengan adanya, bersyukur banget Tuhan kayak selalu ada untuk ngajarin aku. Lewat ya itulah Tuhan berbicara sama aku. Jadi aku tahu gitu ya kok ya. Itu tadi suara Tuhan adalah, Maria, tahu nggak? Lu gue kasih sehat, lu bisa kerja kok gitu. Wow. Jadi kayak malu banget ya kita ya ternyata ya. Kok lu bahas uang sih sama Tuhan gitu. Wow. Lebih luas dari itu yang harusnya kita bicarakan sama Tuhan, bukan uang. Wow, betul. Ya sekarang udah enggak itu lagi. Aku sudah nikah, tiap hari sekarang ini berdoa, udah enggak itu. Tapi gimana Tuhan menjaga kami sehat, kami bisa bersama-sama, kami bisa sukacita, kami bisa bahagia. Tuhan selalu ada dalam rumah tangga kami. Udah itu aja. Itu aja. Aku sampai bilang ke mamaku, ya aku sama mamaku ini kan sama-sama keras ya. Sama-sama orang Batak gitu ya. Tapi aku sampai bilang, enggak, udah jangan bahas itu lagi. Aku sudah enggak mau membahas yang namanya uang. Aduh, norak aku bilang sama mamaku. Gila ya, uang itu bisa memisahkan keluarga juga. Malu banget kita. Malu, dan malu sama Tuhan, malu sama orang juga. Kita tuh gak punya, kita tuh cuma punya sedikit gitu. Orang tuh lebih-lebih dari situ, apa sih kita berantem kayak gini, aku pikir gitu. Betul. Nggak jauh dari itu yang harusnya kita bahas. Sorry gue potong. Tapi ini literally apa yang baru gue ngomongin sama istri gue 2 hari yang lalu. Jadi gue sempat berargumentasi sama istri gue. Dan kita itu
lagi berargumentasi, kita bilang kayak, karena gini, argumentasinya itu karena resources kita atau uang yang kita punya itu nggak cukup buat impian gue atau impian istri gue, atau bahkan calling yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berdua. Sampai akhirnya gue bilang gini sama istri gue, bayangin kalau misalnya kita punya uang banyak banget, anggap aja kita punya uang berapa triliun rupiah, apakah ini akan menjadi masalah? Ya enggak sih ya, enggak akan. Itu dia, Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan kita ini uang yang tadi gue sebut tuh, angkanya itu triliun rupiah itu, dia mempunyai ribuan triliun gitu, yang bisa selalu dengan mudahnya seperti air kerannya dilepasin sama dia gitu untuk menjadi berkat buat kita. Kenapa sekarang kita ketakutan? Kita ngomong tuh kita kayak ngomong, aduh uang kita itu sedikit banget sehingga kita Pernah pilih. ngomong gitu? 2 hari yang lalu. Baru ngomong gitu? Baru kita ngomong sedikit. gitu. Wow, ternyata itu memang kayak selalu Iya, ada ya. selalu ada. Jadi maksud gue, kenapa kita anggap aja kalau misalnya Tuhan kita yang akan menyediakan semuanya, dan ini Tuhan yang kaya banget, Raja yang di atas segala raja, pencipta langit dan bumi ini, Tuhan yang kaya sekaya-kayanya, dia yang akan mencukupkan kita. Kenapa kita jadi takut sama callingan yang Tuhan berikan ke kita gitu? Kayaknya, aduh bakal ribet nih, ini segala. Kita mikirin, aduh kecil banget, too small, too small. Dosa gitu. banget gak sih kita kayak udah dikasih. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, scarcity mindset, Iya. bukan abundance mindset. Scarcity mindset tuh kayaknya serba, aduh nanti duitnya cukup gak ya? Iya, Duit cukup iya, nggak ya? jadi kayak begitu Tapi tuh. abundance mindset, ya Tuhan yang kita sembah itu kaya banget, dia yang akan provide, Iya. udahlah. Itu Kayak yang gitu kan. seharusnya. Itu yang seharusnya kita punya gitu, mental, dan kita punya iman buat itu gitu. Jadi ya itu gue sama istri gue berdiskusi, berargumentasi yang cukup keras 2 hari yang lalu. Lu sama nyokap Ternyata bukan lu, cuma aku ya. exactly, lu sama nyokap lu juga mempunyai diskusi seperti itu juga. Betul. Gitu. Dan balik lagi, karena tiba-tiba kita mikir karena duit kita nggak cukup, ya kan? Iya. Karena duit kita nggak cukup untuk membahagiakan. Jadi kayak gue nggak tahu kenapa kita tiba-tiba ngomongin soal duit sekarang ini, dan gue yakin banget ini Tuhan menggerakkan ini di kita untuk ngobrol ini karena ada seseorang di sana yang lagi berantem sama suaminya, sama istrinya, sama keluarganya tentang masalah duit. Jadi gue pengen mendoakan supaya siapapun yang lagi mendengarkan ini, masalah duit itu udah tidak lagi menjadi urusan, karena kita percaya Tuhan yang akan mencukupi kita. Karena hari-hari ini memang kan kita hidup di zaman yang semua serba ada, media sosial, semua orang berlomba-lomba untuk berusaha untuk menunjukkan ini aku, gitu kan kok. Itu kan sebuah tantangan juga, akhirnya apa. Dan kayak di sekitar aku banyak sih yang aku lihat kayak, akhirnya apa, istri nuntut suaminya harus begini demi pemenuhan gaya hidup, apa. Itu jadi racun di dalam rumah tangga gitu. Jadi aku bersyukur sih, kayak kemarin tuh bersyukur ya, Tuhan memang nampar banget sampai aku ada di titik yang, tuh kan, lu gue kasih sehat dan hidup, udah bersyukur gak? Jadi sekarang ini memang gak tahu ya, kalau memang entah ini jadi salah atau gimana, gak tahu, memang gak bisa punya ambisius yang kayak gimana-gimana banget. Jadi kayak setiap pagi tuh cuman bisa bilang, Tuhan bersyukur aku masih sehat. Gue gak ada masalah sama ambisi, by the way. Menurut gue ambisi itu bagus. Tapi apakah ambisi tersebut sesuai dengan panggilan Tuhan untuk lo? Iya. Itu yang paling penting. Tapi yang aku alamin, gak tahu mungkin kalau Daniel pernah alamin atau mungkin yang di rumah pernah alamin. Ketika kita terus menumpukan ambisi itu dalam diri kita, itu jadi emosi kita gak bagus loh dalam keluarga. Orang di sekitar kita. Jadi kita kan harus gini. Gak tahu ya. Karena Gua jadi suka marah, karena ada sih yang aku lihat kayak itu aku sih, terus ada juga yang aku lihat itu jadi kayak gitu, jadi kayak yang mau dibahas itu terus, itu kan jadi nggak maju ya, gitu. Jadi kayak nggak tahu, atau mungkin aku yang tipenya kayak gitu. Jadi lebih baik aku membuat diri aku itu untuk tenang aja udah. Karena kalau aku mengisi diriku dengan ambisius yang berlebih, itu jadi kayak aku jadi orang yang ini nggak sabar gitu. Jadi emosional, jadi orang yang
memaksa gitu, harus hari itu juga ada gitu. Akhirnya kan apa? Suami aku yang jadi Jadi sansak. iya. Jadi untuk ditinju. Iya, jadi lebih baik kalau aku sekarang enggak. Hmm. Aku sudah memutuskan diriku untuk aku Belajar menikmati kata cukup. udahlah gitu. Daripada aku berusaha untuk menjadi Maria yang ambisius kayak dulu, pergi ke sana sini kejar ini apalagi apa nih, itu jadi malah nggak sehat buat aku. Bukan buat aku, kasihan buat yang orang di sebelah aku. Ya. Jadi akhirnya aku oke, sudah cukup Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Tuhan yang akan memberkati aku. Dan udah aku bersyukur dengan sehat dan aku bersyukur suamiku yang baik. Aku berdoa terus suamiku tetap baik supaya aku nggak mau suamiku jadi nakal-nakal. Karena yang aku punya ini sekarang ya dia gitu. Betul. Ya kan kalau udah nikah kan hidup Ya. kita kan bersama suami kita. Betul. Ya, jadi aku cuma mau rumah tanggaku aja udah Tuhan. Amin. Ngomongin soal rumah tangga, gue pengen ngasih rumah ini buat Maria. Oke. Jadi ini bisa ditaruh ya di rumahnya Wah. Maria atau apartemennya Maria gitu sama suami. Ini rumah-rumahan ini filosofinya selalu lu bisa taruh lilin di sini atau mungkin lu bisa ya taruh lilin listrik gitu biar nggak panas. Tapi lilinnya itu bisa lo taruh dan itu menandakan sebagai sebuah pelita di rumah lo. Amin. Dan kita berharap banget pelita yang lo punya di rumah lo ini bisa menerangi tetangga-tetangga sekitar juga. Amin. Gitu. Dan pastinya juga dari obrolan kita pun juga mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah pelita juga Amin. buat tetangga-tetangga kita yang lagi nonton di rumah juga gitu atau mendengarkan podcast ini juga. Amin. Gitu. So Maria, thank you banget. Sama-sama. I really enjoy this talk. Amin. Gue ngerasa it's a real struggle. It's a real struggle gitu maksudnya, dan Maria itu benar-benar being real banget aja dengan semua ketidaksempurnaannya, dengan struggle-strugglenya dan tapi pada akhirnya kita memang sedang diproses terus sama Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi sama kita itu bukan sebagai hukuman tapi justru sebagai pembelajaran untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi thank you banget Sama-sama, udah share Ko being real. Daniel. Dan mudah-mudahan tetangga kita yang lagi nonton seneng sama pembahasan kita juga. Kalau misalnya kalian ngerasa wah ini kena banget di hati gue, tolong tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa screen record ya atau nge-screenshot gitu ya bagian mana yang benar-benar kena banget di kalian. Dan tag ke kita juga gitu di @danielmananta network atau di Instagramnya Maria. Maria Kalista 92. Di @mariakalista92. So thank you banget semua tetangga kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah spesialnya. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. Bye.